Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi tentunya dengan mata pelajaran apa anak-anak? PAI. Bagus. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Yang kemarin tidak masuk sudah masuk semuanya? Sampun, alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum Bu Nadir memulai pembelajaran kali ini, silahkan kalian berdoa ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Nana, silakan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa. Nah, terima kasih. Hari ini sebelum pembelajaran ini dimulai, Bu Nadir akan mengabsen kalian. Aisyah Hikmatus Sania, Alfitri Tazkiyatun Nafis, Argya Ega, Dewi Nafi'ah, Hanifatul Abidah, Intan Nadia Safitri sakit, Intan Nur Aini, Ismi Indah Lestari, Lailatul Mubarakah, Lailatul Hasanah, Mailanda, Miftahul Hidayah, Milati Hanifah sakit, Nabil Hilmi, Namira Ayuning Tias, Nikmatul Mufadilah, Neng Afril, Tiara Utami, Yafi Aryatne, Yulia Andini, Zuyina. Iya. Terima kasih. Baiklah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang masuknya Islam di Nusantara. Anak-anak, tentunya kalian semuanya ada yang pernah berziarah ke makam Wali Songo. Siapa yang pernah berziarah ke makam Wali Songo? Oke, cuman satu? Ada lagi? Oh ya, Memes juga pernah. Nah, yang Saman ketahui ya, wali siapa yang Saman kunjungi ketika Saman ziarah? Sunan siapa? Sunan Derajat. Ada lagi Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus itu merupakan tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara. Ziarah. Sunan siapa? Sunan Derajat. Ada lagi Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus itu merupakan tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara atau di Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, Bu Nadir akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama, yakni memahami
sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yang kedua, menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Itu untuk kompetensi dasarnya. Sekarang untuk indikatornya, yang pertama, memahami cara masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan konversi waktu, ya, berdasarkan data dari berbagai sumber. Jadi yang ketiga, menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara dengan konversi tempat, ya, yang diambil dari berbagai sumber. Yang keempat, menyajikan paparan kronologi sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang diwujudkan dalam bentuk diagram alur. Yang terakhir, menyajikan paparan analisis perkembangan kerajaan Islam di Nusantara yang diwujudkan dalam bentuk diagram alur. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi kita nanti akan memakai metode, ya, akan memakai model pembelajaran discovery learning, kemudian dengan strategi crossword puzzle. Ya, jadi tujuan pembelajarannya di sini, setelah belajar melalui metode discovery learning dengan teknik atau strategi crossword puzzle, kalian semua dapat yang pertama memahami cara masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan kronologi waktu. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan kronologi tempat dengan tepat, dengan benar. Ya. Yang keempat, menjelaskan perkembangan atau menyajikan paparan kronologi perkembangan Islam di Nusantara yang diwujudkan dalam bentuk diagram alur. Bu Nadir akan membuat ice breaking. Jadi kalau Bu Nadir bilang Jawa, kalian bertepuk 1 kali, ya. Kalau Bu Nadir bilang Sumatera, kalian bertepuk 2 kali. Kalau Bu Nadir bilang Sulawesi, kalian bertepuk 3 kali, ya. Jawa berapa kali? 1. Sumatera berapa kali? 2. Sulawesi berapa kali? 3. Oke, ini melatih konsentrasi kalian, ya. Jawa, 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 Sumatera, 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 Sulawesi. Oke, jadi nanti di tengah pembelajaran, jika kalian Bu Nadir bilang Jawa, langsung kalian bertepuk. Nah, kita ulang ice breakingnya. Jawa, Sulawesi. Ada yang masih belum konsentrasi. Jawa, Sulawesi, Jawa, Sumatera, Sulawesi. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Baiklah, kita simak video ini anak-anak. Pendapat itu antara lain adalah sebagai berikut. A. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang
Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita akan memakai trik ya. Siapa cepat ya, atau saya akan membuat kuis. Jadi kuis ini nanti kalian dibagi per kelompok ini ya, menjawab adu cepat ya. Adu cepat mengisi teka-teki silang atau menjawab teka-teki silang. Yang pertama, mendatar nomor 7. Tempat awal perkembangan Islam di Indonesia. Oke, kelompok ini isinya apa? Pesisir. 100 untuk kelompok 1, beri aplaus. Menurun nomor 3. Sebutan bagi tempat pengajaran di Minangkabau. Nah, kelompok 2. Surau, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nomor 3 sekarang, soal yang ketiga. Pokoknya saya lihat yang paling cepat angkat tangan ya. 8 menurun. Golongan yang membawa ajaran, ya, perhatikan dulu pertanyaannya. Golongan yang membawa ajaran Islam ke Nusantara. Kelompok 1 lagi. Apa? Saudagar, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawa, Sulawesi. Oke, kalian semangat semuanya. Selanjutnya, 10 mendatar. Sunan yang menyebarkan agama Islam di Cirebon. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Sunan Gunung Jati. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Kelompok 1 poin berapa tadi? 2. Kelompok 2 poin? Kelompok 2 poin? 1. Kelompok 4 poin? Kelompok 3? Masih belum punya poin. Silakan. Ayo kita semangat, tetap semangat lagi ya. Biar bisa menyusul kelompok yang lain. Nomor 3 menurun. Sebutan bagi tempat pengajaran di Minangkabau. Kelompok 3, ayo. Surau, oke. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Baiklah. Terima kasih. Hari ini kita belajar dengan sangat semangat. Kita review teka-teki silangnya. Mulai dari pertama kita urutkan kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah dijawab teka-teki silangnya semuanya? Sudah semuanya. Oke. Kelompok 1 dulu dibaca mulai mendatar. Tempat awal perkembangan Islam di Indonesia, pesisir. Jawabnya pesisir. Jawabnya pesisir, betul. Kemudian kelompok 2. Komunitas perkembangan apa? Jawabannya adalah pakaian. Kemudian nomor 3, kelompok 3. Gunung Jati. Kelompok 4. Ya, sekarang nomor terakhir, nomor 12. Kelompok 4. Jawabannya adalah apa? Gujarat. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Kalian hari ini semangat semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita akan mengulang lagi ya, mengulang tentang pelajaran yang kita pelajari pada siang hari ini. Teori masuknya Islam di Indonesia, ada berapa teori?
Ada berapa teori? 4. Yang pertama adalah Gujarat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Teori Persia. Oke. Kemudian yang kedua, cara perkembangan Islam di Nusantara. Perhatikan. Untuk yang gambar pertama, kira-kira gambar apa ini? Perdagangan pada zaman kapan? Pada zaman dahulu. Kalau perdagangan, apa perbedaan perdagangan zaman dahulu dengan zaman sekarang? Oke, Ega, ayo. Ada tempat-tempat yang resmi. Terus? Ya. Sekarang tidak mengenal tempat dan waktu, ya bisa kapanpun saja. Kalau perdagangan pada zaman dahulu bisa kita lihat di gambar yang pertama ini. Perdagangan pada zaman dahulu atau ketika Islam masuk ke Nusantara itu melalui apa? Perdagangan ya. Perdagangan yang berada di mana ini? Kira-kira gambarnya di mana ini? Di pesisir pantai. Yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia atau di Nusantara dipengaruhi oleh faktor apa? Sosial dan pernikahan. Nah, di sini hubungan sosial dan pernikahan kalau di dalam Islam tidak membedakan antara suku atau tidak membedakan antara kasta, karena dalam Islam tidak ada namanya perbedaan kasta. Yang ketiga, kira-kira gambar apa yang ketiga ini? Pendidikan dan pengajaran. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau cara perkembangan Islam di Nusantara melalui 3 hal. Yang pertama perdagangan, yang kedua sosial dan pernikahan, yang ketiga adalah pendidikan dan pengajaran. Oke, sekarang tokoh penyebar Islam di Nusantara. Ada 3 tempat sesuai yang video kalian lihat tadi ya. Yang pertama, penyebarannya di mana? Sumatera. Penyebaran di Sumatera ya, dipelopori atau tokoh-tokoh penyebarnya diantaranya adalah siapa? Mina Kumala Bumi. Ini tokoh-tokoh penyebar Islam di Sumatera. Yang kedua, tokoh-tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Wali Songo. Yang kedua, sekarang yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi dipelopori oleh yang pertama Nah, oke. Terima kasih anak-anak. Itulah tadi tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, seperti biasanya Bu Nadir akan membagikan LKPD untuk melihat untuk post testnya kali ini ya. Jadi saya bagikan LKPD, silakan dikerjakan. Sebelum itu silakan duduk sesuai dengan duduk seperti semula ya, silakan duduk seperti semula.
Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita cukupkan sekian ya. Hari ini yang kita pelajari adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dibaca-baca dulu materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke, masih semangat? Masih semangat? Oke, terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Bismillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.